Tidak merasa runtuh hanya karena satu harapan gagal. Mengurangi kebutuhan untuk mengontrol. Kita sering gelisah karena ingin mengontrol hasil. Ingin jodoh? Harus datang tahun ini. Sebagai renungan malam ini, kita sering merasa lelah, bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena pikiran kita terlalu ramai. Semua ingin kita komentari, semua ingin kita nilai, semua ingin kita tanggapi. Padahal dalam kebijaksanaan Zhuangzi ada satu latihan sederhana. Puasa pikiran, mengosongkan diri dari dorongan untuk selalu merasa benar, menahan diri dari cepat menyimpulkan, memberi jeda sebelum bereaksi. Dr. Fahrudin Faiz pernah menjelaskan bahwa seringkali yang membuat hati gelisah bukan peristiwanya, tapi tafsir kita atas peristiwa itu. Bukan omongan orangnya, tapi dialog panjang yang kita bangun sendiri di dalam kepala. Coba kita tanya pada diri, sudahkah kita benar-benar mendengar tanpa menyiapkan bantahan? Sudahkah kita melihat tanpa buru-buru memberi label? Sudahkah kita memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara di sela keheningan kita? Mungkin selama ini kita rajin beribadah secara lahir, tapi pikiran kita tidak pernah berpuasa. Ia terus berisik, terus membandingkan, terus merasa lebih. Malam ini barangkali yang perlu kita latih bukan menambah ilmu, tapi mengurangi kebisingan. Bukan menambah argumen, tapi menambah kelapangan. Karena bisa jadi ketika pikiran kita hening, disitulah hati mulai jernih. Dan ketika hati jernih, disitulah kita lebih mudah merasakan kehadirannya. Semoga kita diberi kemampuan untuk menahan bukan hanya lapar dan dahaga, tapi juga ego dan prasangka. Amin. Bagaimana sebenarnya Zhuangzi menerapkan puasa pikiran itu? Dalam salah satu dialognya ada kisah ketika murid bernama Yan Hui ingin menasihati seorang penguasa yang zalim. Ia sudah menyiapkan argumen, strategi, bahkan retorika. Tapi Zhuangzi justru berkata kurang lebih begini, itu belum cukup. Kamu harus melakukan Xinjie, puasa hati dan pikiran. Apa maksudnya? Menghentikan dominasi pikiran yang penuh konsep. Zhuangzi mengatakan, jangan mendengar dengan telinga saja. Jangan memahami dengan pikiran yang penuh teori. Dengarlah dengan qi, dengan kesadaran yang hening. Artinya, apa? Kita sering datang ke suatu keadaan sudah membawa label. Ini benar, itu salah. Ini bodoh, itu jahat. Pikiran kita sudah penuh sebelum realitas berbicara. Puasa pikiran berarti kosong dulu. Tahan dorongan untuk langsung menilai, melepas ego sebagai pusat. Menurut Zhuangzi, kegagalan manusia sering terjadi karena ia terlalu yakin pada akunya, terlalu percaya pada sudut pandangnya sendiri. Puasa pikiran adalah latihan meruntuhkan aku yang merasa paling tahu. Bukan berarti jadi pasif atau bodoh, tapi sadar bahwa sudut pandang kita terbatas. Disinilah penjelasan Fahrudin Faiz jadi menarik. Beliau sering menekankan bahwa semakin seseorang merasa tahu segalanya, justru semakin tertutup pintu kebijaksanaannya. Bertindak tanpa ambisi, memaksakan hasil. Dalam Taoisme ada konsep Wu-wei, bertindak tanpa memaksakan. Zhuangzi mengajarkan bahwa ketika pikiran sudah kosong dari ambisi pribadi, tindakan kita jadi lebih selaras dengan alur kehidupan. Bayangkan air, ia tidak memaksa, tapi selalu menemukan jalan. Puasa pikiran membuat tindakan kita tidak lahir dari emosi sesaat, gengsi, atau kebutuhan diakui. Seperti di kalangan anak muda, yang paling sering bikin kepala berisik adalah masalah jodoh. Topik yang kelihatannya sederhana, tapi bisa bikin kepala kayak pasar malam. Aku bisa ngerasain sih, soal jodoh itu sering bukan cuma tentang siapa orangnya, tapi tentang kapan datangnya. Apa aku kurang ini itu? Dia yang kemarin itu harusnya diperjuangkan gak ya? Nah, disinilah konsep Zhuangzi
tentang puasa pikiran. Jadi relevan banget. Kadang yang bikin kita capek bukan takdirnya, tapi skenario yang kita bangun sendiri di kepala. Kita membayangkan umur sekian harus sudah menikah, membandingkan diri dengan teman, mengulang-ulang memori masa lalu, menebak-nebak masa depan yang belum tentu terjadi. Itu semua bikin pikiran gak pernah hening. Dalam penjelasan Fahrudin Faiz, sering ditekankan bahwa kegelisahan lahir dari tafsir kita terhadap kejadian, bukan dari kejadian itu sendiri. Jodoh belum datang, itu fakta. Tapi aku tertinggal, aku gagal, aku kurang laku, itu tafsir. Dan tafsir inilah yang berisik puasa pikiran dalam urusan jodoh. Berarti berhenti membandingkan timeline hidup, berhenti memaksa semua harus sesuai bayangan kita, berhenti menganggap keterlambatan sebagai kegagalan. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetap ikhtiar, tetap memperbaiki diri, tetap membuka diri, tapi tanpa drama berlebihan di dalam kepala. Karena jujur ya, orang sering kehilangan ketenangan bukan karena belum punya pasangan, tapi karena merasa sendirian itu aib. Padahal belum tentu. Oke, kita lanjut pelan-pelan ya. Tarik napas dulu. Tadi kita sudah bahas soal mengosongkan diri dari penilaian dan ego. Sekarang kita masuk ke lapisan berikutnya. Dari ajaran Zhuangzi tentang Xinjai, puasa pikiran, menerima perubahan tanpa panik. Zhuangzi hidup dengan kesadaran bahwa hidup itu cair. Tidak ada yang benar-benar tetap. Bahagia bisa berubah jadi sedih. Sedih bisa berubah jadi berkah. Ada kisah terkenalnya tentang mimpi kupu-kupu. Ia bermimpi menjadi kupu-kupu. Lalu ketika bangun, ia bertanya, "Aku ini Zhuangzi yang bermimpi jadi kupu-kupu, atau kupu-kupu yang bermimpi jadi Zhuangzi?" Intinya bukan soal mimpi, tapi soal identitas yang tidak kaku. Hidup ini bergerak. Kalau kita terlalu keras menggenggam satu bentuk, kita pasti menderita ketika bentuk itu berubah. Puasa pikiran di sini berarti tidak panik saat hidup tidak sesuai rencana, tidak merasa runtuh hanya karena satu harapan gagal, mengurangi kebutuhan untuk mengontrol. Kita sering gelisah karena ingin mengontrol hasil. Ingin jodoh harus datang tahun ini, ingin usaha harus berhasil cepat, ingin orang lain berubah sesuai harapan kita. Zhuangzi mengajarkan selaras dengan tahu alur kehidupan, bukan pasif, tapi tidak memaksa arus. Disinilah letaknya sering menjadi menarik. Semakin kita memaksakan sesuatu dengan ego, semakin batin kita tegang. Tapi ketika kita melakukan bagian kita lalu menyerahkan hasil, hati lebih ringan. Puasa pikiran berarti aku lakukan yang bisa kulakukan. Sisanya bukan wilayahku. Kembali pada keheningan batin. Bagi Zhuangzi, kebijaksanaan bukan soal banyak teori, tapi soal kejernihan. Seperti air yang tenang, ia bisa memantulkan dengan jelas. Kalau airnya keruh dan bergelombang, apapun yang dipantulkan jadi kabur. Begitu juga pikiran kita. Kalau terlalu penuh kecemasan, ambisi, perbandingan, prasangka, kita tidak melihat realitas apa adanya. Kita melihat versi yang sudah terdistorsi. Puasa pikiran adalah latihan membersihkan air itu. Kalau dikaitkan dengan hidupmu, terutama soal jodoh tadi, mungkin latihannya bukan bagaimana caranya cepat dapat pasangan, tapi bagaimana caranya tetap tenang meski belum tahu kapan. Sekarang aku mau lempar satu renungan. Kalau semua skenario di kepalamu tentang masa depan tiba-tiba dihapus, kamu masih bisa merasa cukup hari ini nggak? Kalau semua skenario di kepala tentang masa depan dihapus, tidak ada bayangan kapan menikah, tidak ada target harus jadi apa, tidak ada ekspektasi orang lain, tinggal hari ini saja. Masih bisakah kita merasa cukup? Disinilah latihan puasa pikiran ala Zhuangzi benar-benar diuji. Karena ternyata yang sering membuat kita tidak cukup bukan kekurangan nyata, tapi bayangan masa depan yang belum terjadi. Kita gelisah, bukan karena hari ini buruk, tapi karena hari ini tidak sesuai dengan film yang kita putar di kepala. Padahal film itu buatan kita sendiri. Puasa pikiran mengajak kita berhenti memutar film itu sebentar.
Bukan berarti tidak boleh punya rencana, tapi jangan sampai rencana lebih besar dari rasa syukur. Dalam banyak penjelasan, termasuk yang sering kita temui, kegelisahan lahir ketika imajinasi masa depan mengalahkan kesadaran saat ini. Kita hidup lebih banyak di nanti daripada di sekarang. Coba bayangkan, ini pelan-pelan. Hari ini kamu masih diberi napas, masih bisa berpikir, masih bisa berusaha, masih punya peluang berubah. Kalau masa depan dihapus dari pikiranmu, yang tersisa adalah satu hal. Kesempatan hari ini dan seringkali cukup itu bukan soal sudah memiliki semua, tapi soal tidak sedang berperang dengan kenyataan. Mungkin pertanyaannya bukan lagi, apakah aku sudah sampai? Tapi, apakah aku bisa berdamai dengan posisi saat ini sambil tetap berjalan? Karena anehnya, justru ketika kita berhenti memaksa masa depan, hati jadi lebih lapang. Dan dari hati yang lapang itulah, langkah jadi lebih jernih. Kalau kita lihat puasa pikiran ala Zhuangzi itu, latihan mengosongkan diri dari ego, prasangka, dan kebisingan batin. Sementara puasa Ramadan bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan amarah, menahan komentar, menahan dorongan untuk membalas. Secara lahir mungkin beda tradisi, tapi secara batin ada titik temu yang dalam. Ramadan mengajarkan menahan diri dari yang halal di siang hari, mengendalikan reaksi, menyadari dorongan dalam diri. Puasa pikiran juga begitu, menahan dorongan untuk langsung menilai, menunda reaksi emosional, mengosongkan ruang batin agar lebih jernih. Kalau selama ini kita berpuasa, tapi pikiran tetap sibuk membandingkan, mengeluh, mencurigai, menghakimi, berarti yang berpuasa baru tubuhnya, kepalanya belum. Disinilah Ramadan bisa jadi latihan besar untuk Shinjai versi kita. Bayangin aja ya, saat lapar datang, kita sadar diri ini lemah. Saat haus terasa, kita sadar tubuh ini terbatas. Kesadaran itu seharusnya melembutkan ego. Banyak orang gagal menangkap ruh Ramadan karena fokusnya hanya tahan makan sampai maghrib. Padahal yang lebih berat justru menahan narasi dalam kepala. Menahan, kenapa aku belum seperti orang lain? Kenapa hidupku begini? Kenapa doa belum dikabulkan? Kalau lapar dan haus saja bisa kita tahan. Masa komentar negatif di dalam pikiran tidak bisa, bahwa inti ibadah adalah kesadaran, bukan sekadar ritual. Ketika kita sadar penuh, puasa tidak hanya membersihkan tubuh, tapi juga menyaring pikiran. Ramadan bisa jadi momen, bukan cuma membersihkan perut, tapi menjernihkan kepala. Bukan cuma menahan makan, tapi menahan ego. Dan mungkin di saat pikiran lebih hening, doa jadi lebih tulus. Harapan jadi lebih ringan. Termasuk soal jodoh tadi. Karena orang yang hatinya lapang, biasanya lebih siap menerima siapapun yang Allah kirimkan. Sampai di sini kita belajar bahwa puasa bukan hanya menahan yang masuk ke perut, tapi juga menahan yang keluar dari pikiran. Kita belajar dari kebijaksanaan Zhuangzi tentang mengosongkan diri, dan kita kaitkan dengan ruh Ramadan. Menahan, menyaring, menyadari. Hari ini mungkin kita belum sepenuhnya hening. Pikiran masih kadang lari ke masa depan. Hati masih sesekali gelisah. Tidak apa-apa, karena puasa pikiran itu bukan soal langsung tenang, tapi soal sadar setiap kali kita mulai berisik, lalu pelan-pelan kembali. Besok, insya Allah, kita lanjutkan renungan tentang bagaimana menjaga kejernihan ini setelah Ramadan berlalu. Bagaimana agar puasa pikiran tidak hanya musiman, tapi menjadi akhlak hidup. Untuk malam ini, mari kita pulang ke diri masing-masing. Kita periksa hati kita tanyakan, sudahkah hari ini kita lebih ringan dari kemarin? Semoga Allah menjadikan puasa kita bukan sekadar gugur kewajiban, tapi benar-benar menjadi jalan pembersih jiwa. Semoga yang berisik dilembutkan, yang gelisah ditenangkan, yang jauh didekatkan. Wallahu alam bisyawab.